Ya, bersama Kak Noven kembali kita akan membahas tentang doa, ya. Bagaimana doa yang punya kuasa atau seputaran tentang doa lah kita akan membahas ini. Fenomena yang umumnya terjadi seperti ini. Mungkin kita akan familiar ya dengan apa yang umumnya terjadi dalam pengalaman doa kita. Kebanyakan orang percaya berdoa itu dengan pola satu arah. Daftar keluhan, permintaan, keinginan, dan jarang syukur sebagai bahasa utama. Doa juga seringkali menjadi transaksional. Misalnya begini narasinya. Jika Tuhan kabulkan, saya percaya. Jika tidak, saya ragu. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah pola quid pro quo, ya, yang sebenarnya berakar dari model relasi manusia ke manusia, yang kita kenal istilahnya barter gitu loh, bukan model relasi bapak dan anak, ya. Jadi muncul dua gejala klinis rohani yang berlawanan dalam hal ini. Satu, kecemasan kronis. Kalau kita lihat Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam, memaknai kata merimnate, ya, merimnate, ya, yang kita pahami dalam bahasa Indonesia adalah jangan khawatir, ya, itu dalam bahasa Yunaninya ya, merimnate, jangan khawatir atau cemas gitu. Dimana dalam hal ini pikiran yang terus-menerus terbagi atau yang kita kenal sebagai divided mind oleh masa depan yang susah untuk dikendalikan gitu, ya, atau bisa juga dibahas dengan masa depan yang tak terkendali. Yang kedua, doa yang hampa kuasa. Yang pertama tadi kecemasan kronis, yang kedua doa yang hampa kuasa. Permohonan diucapkan tetapi tanpa keyakinan. Itu bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8, ya. Sehingga menjadi ritual tanpa relasi. Nah, kalau kita lihat referensi silang yang misalnya dari Matius 6 ayat 7, dikatakan di situ jangan bertele-tele seperti orang kafir, atau Mazmur 62 ayat 9 dikatakan itu curahkan isi hatimu. Lalu kalau kita juga tinjau dari Ibrani pasal 4 ayat 16, datang dengan keberanian ke takhta kasih karunia. Coba direnungkan dalam pemikiran tentang doa ini. Nah, tadi kita membahas tentang di awal adalah fenomena. Kita masuk ke tahap yang kedua. Kita lihat secara akarnya gitu ya. Mengapa terjadi fenomena ini? Kalau kita lihat dari akar teologisnya ya, ada narasi yang mengatakan seperti ini. Pandangan populer tapi kemungkinan besar adalah keliru ya. Di mana dikatakan doa adalah mekanisme sebab akibat spiritual. Rumus yang diucapkan tuh dengan benar akan otomatis mendatangkan hasil. Pemahamannya kan begitu ya. Doa itu seperti rumus yang diucapkan dengan benar akan otomatis mendatangkan hasil. Nah, ini ya dipahami sebagai dalam teologi itu ya nama dengan claim lah, atau name it and claim it gitu. Ya, beri label dan claim gitu. Name it and claim it. Versi ekstrim dari teologi kemakmuran dalam hal ini. Itu posisi yang pertama. Ada kontraposisinya. Ada reaksi yang berlawanan, di mana pemahamannya doa hanya berfungsi mengubah pendoa, bukan mengubah keadaan atau menggerakkan Allah. Karena Allah sudah menetapkan, konsepnya gini, karena Allah sudah menetapkan segalanya secara immutable ya, atau dikenal sebagai istilah determinisme kaku, yang disalah tafsirkan dari teologi reform klasik. Nah, dari dua posisi ini antara
narasi pertama dan kontraposisinya, akan muncul sebuah pandangan Alkitabiah Reform yang seimbang sebenarnya. Misalnya ada dua kubu antara Yakobus Arminius ya dengan Johannes Calvin yang kita kenal dengan misalnya Arminian dan Calvinisme gitu. Nah, ini disinkronize ya oleh D.A. Carson dalam A Call to Spiritual Reformation and John Piper ya, dalam Desiring God. Di sini dikatakan Allah yang berdaulat dan tidak berubah. Itu bisa dibaca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan Yakobus pasal 1 ayat 17. Tetap menahbiskan doa sebagai sarana ya, mensrea kayak seperti sarana lah gitu ya, bukan sebagai penyebab mekanis. Doa nyata mengubah keadaan karena Allah telah menetapkannya sebagai instrumen kehendaknya yang berdaulat. Bukan mesti Bapa berdaulat, tapi justru karena Allah sendiri itu berdaulat gitu loh. Bandingkan dengan Yakobus pasal 4 ayat 2b. Dikatakan gini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya lebih baik kita berdoa lah. Ya, walaupun gak dapat apa-apa, masih kita tergolong misalnya punya iman, masih percaya bahwa Allah ada. Kalau kita lihat dari akar psikologis sekulernya, Locus of Control ya by Julian Rother 1966. Dikatakan di sini kecemasan meningkat ketika seseorang merasa hasil hidupnya dikendalikan oleh faktor eksternal yang tak terjangkau atau yang kita pahami sebagai external locus of control. Doa transaksional adalah upaya psikologis memindahkan kendali itu kembali ke tangan sendiri melalui sebuah rumusan atau formula yang kita buat. Itu kalau kita lihat dari akar psikologinya, locus of controlnya. Kalau kita lihat dari cognitive appraisal ya, cognitive appraisal theory by Lazarus and Folkman 1984. Kecemasan itu muncul dari penilaian kognitif bahwa tuntutan situasi melebihi sumber daya yang dimiliki. Karena ulangin, kecemasan muncul dari penilaian kognitif bahwa tuntutan situasi melebihi sumber daya yang dimiliki. Syukur ya atau bersyukur adalah strategi reappraisal itu, menilai ulang situasi dengan menyertakan sumber daya yang terlupakan, yaitu kasih karunia Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi research gratitude ya by Emmons and McCullough, MONS, AMMONS dan McCullough tahun 2003 dalam Journal of Personality and Social Psychology ya. Praktek bersyukur tuh secara konsisten menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan subjektif well-being. Namun riset sekuler berhenti pada efek psikologis, tidak menjangkau sumber syukur itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat akar psikologisnya tadi itu akar psikologis sekuler. Sekarang bagaimana kalau kita melihat dari akar psikologis Kristiani atau difahami sebagai sudut pandang biblical counselingnya ya. Larry Crabb dalam Effective Biblical Counseling mengatakan kecemasan itu berakar dari longing ya, kerinduan hati yang dicari pemenuhannya di luar Allah. Nah, dalam hal ini doa transaksional adalah gejala adultery of control.
bukan sekedar masalah teknik doa. Ya. Jadi masuk dalam adultery of control. Gejalanya ya. Bukan sekedar masalah teknik berdoa. Yang kedua, kalau kita lihat dari attachment theory, diterapkan pada relasi dengan Allah, ya. Ini pandangan dari Kirkpatrick, Attachment, Evolution and the Psychology of Religion tahun 2005. Pola kemelekatan, ya. Pola kemelekatan atau pola lekat atau dikenal juga attachment style manusia itu terhadap figur pengasuh awal, di mana ini umumnya adalah orang tua kalau normal, sering diproyeksikan kepada Allah. Attachment yang cemas atau anxious attachment melahirkan doa yang menuntut bukti kasih terus-menerus. Attachment yang aman atau dikenal sebagai secure attachment melahirkan doa syukur yang tenang karena yakin akan karakter Bapa. Bisa kita lihat dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. Dikatakan di situ kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, dalam hal ini implikasi teologis dari akar psikologis ini adalah doa transaksional bukan pertama-tama masalah metode, melainkan masalah citra Allah, image of God, atau yang kita kenal sebagai istilahnya imago Dei, ya, yang salah di hati pendoa. Karena saya ulangin, transaksional bukan pertama-tama masalah metode, melainkan masalah citra Allah yang salah di hati pendoa. Misalnya orang tuanya salah sedikit marah, ngamuk. Nah itu kalau anak digedein dengan seperti itu, ketika nanti dia berdoa dia akan menganggap bahwa Allah itu sadis, kejam gitu loh. Seperti itu kira-kira contohnya. Nah ini bisa menegaskan bahwa pembaruan doa harus dimulai dari pembaruan pikiran tentang siapa Allah. Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Oke? Bukan sekedar teknik berdoa yang lebih baik. Jadi kalau kita memaknai ini dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, kita lakukan eksegese, ya. Jangan eisegesis tapi mengeksegesenya. Dikatakan di mana janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita melakukan analisis kata Yunaninya, teks Nestle Aland, ya, Nestle strip Aland, ya, Nestle Aland. Kalau kita lihat kata Yunaninya, ya, dan transliterasinya, ya, dalam hal ini tidak Kak Noven tulisan kata Yunaninya, ya. Transliterasinya tuh gini, Meden Merimnet, ya, Meden Merimnet, Meden Merimnate. Mana makna secara presisinya tuh gini, jangan khawatir tentang apapun. Ini bicara larangan total dalam bentuk present imperatif. Jadi kebiasaan yang harus dihentikan terus-menerus, bukan sekali. Ya, lebih ke arah continue. Itu bisa muncul tapi kita bisa nggak mengcutnya gitu atau membatasinya lah gitu. Nah, untuk doa atau dikenal dengan proseuche atau dikenal juga suka orang bilang proskuneo, ya. Itu umum orang gereja pahamnya itu, ya. Nah, itu makna presisinya tuh gini, doa secara umum di mana menyangkut sikap ibadah ataupun penyembahan secara total gitu. Terus
DSC yang artinya permohonan spesifik, kebutuhan konkret yang disebutkan apa gitu kebutuhan kita gitu. Terus ucapan syukur yang dikenal dengan Eucharistias gitu ya, Eucharistias gitu, ucapan syukur. Eucharistias ya. Kata kunci strukturalnya dari ucapan syukur ini bukan tambahan opsional, tetapi modus di mana permohonan disampaikan. Lalu keinginan atau permintaan atau dikenal dalam bahasa Yunaninya adalah aitemata ya, yang dinyatakan keinginan permintaan itu diungkapkan atau dinyatakan, bukan disembunyikan atau kayak ya Tuhan lu taulah. Nah itu enggak gitu, tapi ngomong Tuhan aku ingin ini gitu loh, berani mengutarakannya. Nah terus juga kalau kita melihat arti akan memelihara atau dalam bahasa Yunani adalah prourese ya, PHROURESEI, prourese akan memelihara di sini. Ini bicara istilah militer, menjaga seperti garnisun kota gitu loh. Ya. Jadi damai sejahtera menjadi penjaga atau perbatasan hati dan pikiran. Jadi kalau kita lihat poin mengeksegetisnya ya, kuncinya struktur kalimat Yunani menempatkan kata syukur bukan sebagai hasil dari doa yang terkabul. Jadi tunggu terkabul dulu baru bersyukur, bukan seperti itu, melainkan sebagai cara doa itu dipanjatkan ya, dengan atau istilahnya disertai dengan rasa syukur. Itu berarti apa? Syukur bukan reaksi setelah jawaban doa turun. Syukur itu adalah bahasa doa itu sendiri, diucapkan bahkan sebelum jawaban datang atau kita peroleh. Nah, inilah jawaban langsung atas pertanyaan apa yang masih bisa disyukuri. Jawabannya bukan ditentukan oleh keadaan yang mungkin belum berubah, melainkan oleh karakter Allah yang tidak berubah. Bisa kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dan Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Di mana syukur adalah tindakan iman yang mendahului bukti, bukan mengikuti bukti. Kalau kita lihat secara scholarnya ya, secara akademisnya, doa itu sebagai komunikasi, bukan monolog. Tesisnya itu kira-kira seperti ini. Doa itu sama dengan permintaan atau dikenal sebagai istilahnya itu petitionary model ya. Jadi dominan dalam devosi populer. Lalu ada posisi kontranya, antitesisnya. Doa itu kontemplasi atau hening tanpa kata. Ini model mistik atau apa tuh istilahnya, centering prayer ya, dalam tradisi kontemplatif. Jadi sintesisnya seperti ini menurut Karl Barth dan Church Dogmatic Romawi 3 poin yang keempat dikatakan Eugene Peterson dalam Walking the Angels, doa yang sehat itu adalah dialog covenant, mencakup berbicara permohonan, berbicara dalam kurung maksudnya permohonan ataupun syukur, dan mendengar dalam posisi hening ataupun penantian gitu loh. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 menegaskan sisi berbicara ya. Dan Mazmur 46 ayat 11 dikatakan itu adalah diamlah dan ketahuilah. Ini menegaskan sisi mendengar. Nah, keduanya ini itu seperti sekeping poin yang punya dua sisi, dan keduanya itu diperlukan agar doa itu menjadi monolog
searah gitu loh. Tidak menjadi, agar doa itu tidak menjadi monolog yang searah gitu, tapi menjadi dua arah. Itu yang idealnya, ya. Jadi kan nggak mungkin nih sekeping mata uang satunya tercetak dengan benar, satunya polos, itu nggak ada nilai kan tuh uang. Nah sama seperti doa tadi, ya. Dalam implikasi bagi umumnya ya, bagi pertanyaan ini seperti ini. Doa itu komunikasi, tidak hanya bicara keluhan, ya. Secara eksegetis itu benar, kata permohonan tadi yang sudah Kak Noven bahas tadi ya, dalam ayat 6 selalu tuh berpasangan dengan syukur. Kata syukur. Ini menunjukkan pola komunikasi dua arah, di mana kita menyampaikan kebutuhan atau kita berbicara, dan syukur adalah bentuk pengakuan atas apa yang Allah sudah dan sedang kerjakan. Maksudnya di sini adalah Allah tuh sudah mendengar dan kita tuh sadar gitu loh bahwa itu dalam prosesnya Allah, dalam iman kita, ya. Nah kalau kita ngelihat dari sudut pandang Injil itu sendiri, mengapa doa ini mungkin, ya, dilihat dari dasar kristosentrisnya, Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, tidak berdiri sendiri sebagai teknik spiritual, melainkan ini tuh menjadi pijakan pada karya penebusan Kristus. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan, karena Yesus adalah imam besar agung yang telah menebus surga. Kita dengan keberanian penuh, ya, menghampiri tahta kasih karunia. Keberanian berdoa bukan berasal dari kelayakan kita, tetapi dari darah Kristus itu sendiri. Kita bisa lihat dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 22. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27, Roh Kudus sendiri itu turut membantu kelemahan kita dalam berdoa. Bahkan berdoa syafaat bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini menjawab langsung fondasi pneumatologis dalam kerangka berpikir kita. Roh Kudus bukan pelengkap tetapi agen utama yang membuat doa kita, ya, sebagai manusia yang mungkin tidak sempurna, lemah, menjadi doa yang punya kuasa. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini kuasa doa bersyarat pada keintiman, ya, atau yang dikenal dengan menein, di mana itu bisa bermakna tinggal ataupun menetap gitu. Jadi bukan pada rumus verbal. Nah, kalau kita melihat dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Ia mendengarkan kita. Ini adalah kriteria pertama doa yang berkenan. Adanya keselarasan dengan kehendak Bapa, bukan sekedar keinginan pribadi atau tritunggal keegoisan, me, myself, and I, tetapi tritunggal sesuai dengan keinginan tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keinginan Bapa di surga. Jadi doa yang penuh kuasa bukan teknik manusia yang membujuk Allah yang enggan kesannya, ya, melainkan partisipasi karya Trinitas. Bapa yang mengundang dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11, dan anak dalam hal ini adalah Yesus yang membuka akses, itu tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Dan Roh yang memampukan itu tertulis juga dalam Roma pasal 8 ayat 26.
ini membalikan seluruh paradigma transaksional, ya. Jadi di sini kita tidak dalam kurung tuh, dalam tanda kutip itu mengaktifkan kuasa Allah lewat doa yang benar, melainkan kita diundang masuk ke dalam karyanya yang sudah bergerak lebih dulu. Nah, disinilah kita perlu pemikiran transformasinya itu seperti apa. Dari transaksional menuju relasional. Di sini butuh yang namanya pergeseran paradigma. Kalau doa transaksional, Tuhan, jika kamu melakukan ini, baru aku percaya. Doa relasional yang berkuasa akan berkata berbeda. Tuhan, aku percaya karena Engkau adalah Bapa. Apapun hasilnya, aku percaya itu adalah dalam kehendak Allah. Atau yang kedua, doa transaksional bisa juga begini. Syukur itu menjadi respon setelah jawaban. Tapi doa relasional berkata syukur itu adalah bahasa selama menanti jawaban. Doa transaksional juga bisa fokus pada hasil atau dikenal sebagai outcome based gitu loh. Sedangkan doa relasional itu bicara fokus pada relasi, person based. Nah, kalau doa transaksional juga bisa doa sebagai kontrol atas ketidakpastian, sedangkan doa relasional doa sebagai penyerahan dalam kepercayaan. Lalu ada juga pengertian dalam doa transaksional adalah keraguan sama dengan kegagalan iman. Ini yang biasanya sering beredar kan. Tetapi doa relasional itu bicara keraguan sama dengan bahan mentah untuk pergumulan iman yang jujur. Bisa kita lihat dari Mazmur pasal 13 dan juga Markus pasal 9 ayatnya yang ke-24. Kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi Kristiani tentang transformasi ini, teori regulasi emosi Kristiani dari Christian Emotion Regulation, ya, Xiang Yang Tan itu ya, dalam counseling and psychotherapy a Christian perspective. Syukur atau rasa syukur itu berfungsi sebagai cognitive reframing yang berakar teologis, bukan sekedar berpikir positif nih, tetapi mengarahkan ulang fokus pikiran kepada karakter Allah yang kekal, sehingga di sini timbul ketenangan atau menenangkan sistem saraf otonom kita. Itu bisa kita bandingkan dengan penelitian neuroteologi tentang doa kontemplatif ya, dari Andrew Newberg di dalam How God Changed Your Brain. Walaupun pendekatannya tuh naturalistik ya, dan perlu dibaca kritis dari kacamata iman. Yang kedua, kalau kita lihat dari kecerdasan emosional dalam terang Injil, kesadaran diri atau self-awareness yang sehat secara rohani bukan berhenti pada mengenali emosi, tetapi membawanya kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 62 ayat 9. Inilah perbedaan kecerdasan emosional sekuler ya, dalam hal ini regulasi diri biasanya, dengan kecerdasan emosional Kristiani, di mana penekanannya regulasi diri di dalam relasi dengan Allah. Disinilah penekanannya terjadi perbedaan. Terus kalau kita lihat dari kesadaran transcendence atau dikenal juga sebagai SQ, spiritual quotient, ya. Transformasi sejati itu terjadi karena doa bergerak dari permintaan menjadi penyerahan. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42. Dikatakan di sini dalam doa itu adalah bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Disinilah puncak kematangan spiritual. Kehendak pribadi disublimasikan ke dalam kehendak Bapa tanpa kehilangan
keotentikan pergumulan. Bisa kita bandingkan dengan fondasi autentik dalam kerangka manusia lama kita atau pemahaman lama kita gitu loh. Ya. Jadi ini lebih penekanan pada transform self, bukan topeng rohani yang kelihatannya rohani dalam berdoa tetapi ternyata zong gitu. Secara prakteknya ya, ada beberapa pertanyaan yang umumnya sering ditanyakan. Bagaimana doa yang dijawab Tuhan? Alkitab itu menunjukkan bisa kita lihat pola tertentu dalam Alkitab ya, bukan hanya iya dan tidak. Misalnya gini, ya segera gitu. Nah itu bisa kita lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai dengan 23. Daniel pasal 9 ayat 20 sampai dengan 23. Jawaban datang saat Daniel masih berdoa. Itu kita bisa lihat dalam ayat 23. Dikatakan pada mulanya permohonanmu itu keluarlah firman. Ya. Atau ada yang kedua, ya tetapi ditunda. Itu Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan janda yang terus-menerus meminta. Allah bukan hakim yang lalim, tetapi penundaannya punya tujuan pembentukan karakter. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak. Karena ada rencana yang lebih baik. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Di mana Paulus itu meminta duri dicabut 3 kali doanya itu. Jawabannya adalah cukuplah kasih karuniaku. Jadi pencabutan duri keinginannya Paulus tidak terjadi, ya. Ini perlu dipahamin. Nah, yang keempat, menunggu waktu Allah. Atau yang kita kenal sebagai kairos, bukan kronos. Jadi dalam menunggu waktu Allah atau yang kita kenal tadi kairos bukan kronos, itu bisa kita baca dari Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 3. Yang mana situ dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya dan bla 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 seterusnya. Terus dikatakan sambungannya, jika berlambat-lambat nantikanlah. Nah, kalau kita lihat ini semua ya, secara teologisnya ya, POV teologisnya, kita lihat dalam posisi awal dan kontraposisinya. Misalnya posisi awal misalnya deisme praktis gitu loh. Allah menjawab menurut hukum sebab akibat spiritual yang bisa diprediksi manusia. Lalu fatalismenya atau kontraposisinya ya. Kontraposisinya atau fatalismenya di dalam hal ini adalah jawaban doa sepenuhnya misterius, tidak ada pola sama sekali, sehingga doa kelihatannya jadi tidak relevan. Nah, dari posisi deisme praktis dan diperhadapkan dengan kontraposisi fatalisme, secara alkitabiahnya bisa kita pahami adalah Allah tuh konsisten dalam karakter, tertulis dalam Maliaki pasal 3 ayat 6. Tetapi berdaulat dalam metode. Yesaya 55 ayat 80 Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Di sini polanya dapat dikenali melalui polanya Allah itu bisa dipahami di sini ya, melalui firman dan roh. Namun waktunya tetap dalam otoritas Allah itu sendiri, bukan mau-maunya kita. Lalu kedua, menanti jawaban doa yang dalam tanda kutip menghancurkan. Frase dari yang saya katakan ini mengarah pada pengalaman doa yang jawabannya berupa penolakan atas permintaan demi pembentukan yang lebih baik, lebih dalam. Jadi sebuah kehancuran redemptif lah bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat kasus di Taman Getsemani pada Matius pasal 26 ayat 39 dan Lukas 22 ayat 44. Yesus sendiri itu berdoa dengan peluhnya atau keringatnya itu menjadi seperti titik-titik darah.
di mana saat itu memohon cawan itu berlalu, namun tetap tunduk pada kehendak Bapa. Ini bukti bahwa doa yang penuh kuasa tidak identik dengan doa yang selalu mengubah keadaan eksternal. Kadang kuasanya justru terlihat dalam ketaatan di tengah penderitaan yang tidak dicabut. Lalu kalau kita lihat dari Ayub, ya, doa dan keluhan, itu bisa dilihat di Ayub pasal 3, 7 dan 10 gitu. Tidak dijawab dengan penjelasan kenapa penderitaannya terjadi, melainkan dengan pernyataan kebesaran Allah gitu loh. Kalau kita lihat dari Ayub pasal 38 sampai dengan 41. Jadi jawaban Allah tuh kadang bukan solusi atas pertanyaan mengapanya gitu, ya. Tetapi wahyu tentang siapa Allah itu. Ya. Siapa Allah sebenarnya? Posisi Allah dalam hidup kita tuh apa gitu loh. Yang ketiga, Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Jawaban tidak atas pencabutan duri dalam daging itu menjadi jalan menuju kesadaran. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Nah, kalau kita lihat implikasi psikologisnya ya, dalam post traumatic growth dalam terang iman ya. Riset psikologi sekuler tentang post traumatic growth atau tendensi dan TDC ya, dan Calhoun TEDESCHI dan CALHOUN ya, 1996 itu menunjukkan bahwa penderitaan yang tidak disadari ketika dimaknai, penderitaan yang tidak dihindari ya, ketika dimaknai dapat melahirkan pertumbuhan kepribadian. Psikologi Kristiani melangkah lebih jauh. Pertumbuhan itu bukan sekedar hasil pemaknaan kognitif manusia, tetapi karya pengudusan Roh Kudus. Bisa kita baca dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5 ya, di mana dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Ada dikatakan tahan uji gitu, ya kan? Dan finalnya kita tahu, baca sendiri ya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Jadi dalam hal ini doa yang menghancurkan bukan tanda kegagalan doa, melainkan salah satu cara Allah menjawab. Di mana Allah menghancurkan agenda kita ya, di mana Bapa menghancurkan agenda kita untuk membangun karakter Kristus dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Di mana tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Yang ketiga, doa orang benar mengubah kota. Kita bisa baca dari Kejadian pasalnya 18 ayat 20 sampai dengan 33. Di mana Abraham itu menawar dengan Allah demi kota Sodom. Meski akhirnya kota itu tetap dihukum. Pola syafaatnya menetapkan presenden. Doa syafaat itu mempengaruhi jalannya sejarah dalam kedaulatan Allah. Lalu kalau kita lihat juga dari Yunus pasal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Dalam kasus kota Niniwe ya. Pertobatan kota Niniwe ini ya, kota dikatakan dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai, di zaman itu ya, bisa dikategorikan sebagai kota kafir terbesar lah. Dimana kasusnya itu jadi pembalikan.
penghukuman yang sudah ditetapkan atau diproklamasikan karena pengaruh doa, menunjukkan doa dan pertobatan dari rakyatnya Niniwe, ya, penduduknya Niniwe secara kooperat itu benar-benar berdampak pada nasib mereka semua secara komunal gitu loh. Satu bangsa loh dalam kasus ini. Ya. Lalu kalau kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14, dikatakan di mana, jikalau umatku dan bla 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 merendahkan diri dan berdoa, ya, maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Ini juga adalah janji kooperat, bukan hanya individual. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b juga dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, POV secara sejarah gereja ya, kebangunan rohani Wallace di kota Wallace ya, tahun 1904 sampai dengan 1905 oleh Evan Roberts, dan kebangunan rohani Korea tahun 1907 Pyongyang Revival sering dikutip sejarawan gereja. Misalnya oleh J. Edwin Orr, O-nya ORR gitu ya, dalam The Flaming Tongue. Ya, sebagai contoh empiris doa kooperat yang mendahului transformasi sosial berskala kota ataupun bangsa. Meski catatan sejarah selalu perlu dibaca dengan kritis akademis, bukan sekedar anekdotal. Nah, dalam hal ini menjawab fondasi ke-8 dalam kerangka pemahaman tentang doa ini. Doa yang mengubah kota itu bukan proyek individu heroik, melainkan apa? Karya komunitas iman yang merendahkan diri bersama. Inilah mengapa gereja bukan hanya orang percaya perorangan, tetapi apa? Agen doa syafaat sebuah kota. Yang keempat, doa penuh kuasa. Dari sini kita akan melihat definisinya apa secara eksegetisnya ya. Dari Yakobus pasal 5 ayat 16b ya. Dikatakan di situ adalah permohonan orang benar yang sedang bekerja ya. Itu bersifat participle present ya. Jadi pasif atau medial dari akar kata energi ya, sangat berkuasa gitu. Nah, definisi kerjanya tuh kira-kira seperti ini. Doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang berpartisipasi aktif dalam karya Allah yang sedang bergerak. Bukan permohonan pasif yang menunggu keajaiban, melainkan penyelarasan kehendak yang aktif dengan kehendaknya. Dipanjatkan dengan keyakinan yang tidak bercabang hati. Jadi kalau kita lihat kriteria doa yang penuh kuasa ya, dengan lebih lanjut gitu ya. Alkitab menjelaskan Alkitab itu ya konsepnya. Ayat menjelaskan ayat itu sendiri. Kebenaran hidup, righteousness, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dan Mazmur 66 ayat 18. Di mana di situ seandainya dikatakan sebenarnya, seandainya aku menaruh niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu kriteria pertamanya, hidup benar atau righteousness itu tadi, kebenaran hidup. Kedua, iman tanpa bimbang. Itu bisa kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, Matius pasal 21 ayat 22 dan Markus pasal 11 ayat 24. Yang ketiga, sesuai kehendak Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan dalam nama Yesus ya. Itu bicara otoritas, bukan formula magis atau formula yang mistikal. Ya. Itu bicara dalam nama Yesus, itu doa dengan otoritas.
Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14 dan Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu tinggal atau berdiam dalam hal ini ya. Menein tadi dalam tinggal dalam Kristus. Ya, dan firman-nya gitu. Itu bisa kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Dan yang berikutnya motif yang benar bukan hawa nafsu. Yang keenam ya, motif yang benar bukan hawa nafsu. Satu tadi kan kebenaran hidup atau hidup dalam kebenaran. Yang kedua, iman tanpa bimbang. Ketiga, sesuai kehendak Allah. Keempat, dalam nama Yesus. Itu bicara otoritas, bukan formula magis. Yang kelima, tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Yang keenam, motif yang benar, bukan hawa nafsu. Itu bisa kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan maksud yang salah. Ya. Yang ketujuh, pengampunan sebagai prasyarat relasional. Itu Markus pasal 11 ayat 25. Dan yang kedelapan, kesungguhan atau kegigihan, persistence. Ya. Itu bisa kita baca dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13 dan Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, kalau kita lihat secara kasationis dan kontinualis yang sering terjadi dalam debat teologis kontemporer ya. Kasationis itu misalnya John MacArthur dalam Strange Fire mengatakan manifestasi kuasa doa yang spektakuler seperti penyembuhan langsung, mujizat yang kelihatan di mata gitu loh, kasat mata, adalah fenomena zaman rasuli yang telah berhenti. Menurut dia ya, telah berhenti. Jadi kuasa doa kini itu berupa bekerja melalui providensia dan pengudusan karakter. Tetapi ada kontraposisinya dalam hal ini. Itu dalam kontraposisinya dalam biasanya karismatik atau continuationis ya. Seperti Wayne Grudem dalam Systematic Theology atau juga Sam Storms ya. Kuasa doa yang sama seperti dalam Kisah Para Rasul masih berlaku penuh sampai hari ini. Di mana karunia Roh Kudus itu termasuk penyembuhan dan mujizat itu tidak berhenti. Nah, dari dua posisi tadi sebenarnya kita bisa dapat dari referensi D.A. Carson dalam Showing the Spirit. Kedua posisi tadi itu setuju, sepakat bahwa kuasa sejati doa itu berpusat pada Roh Kudus dan kesesuaian dengan kehendak Allah, bukan pada teknik manusia. Jadi perbedaan terutama pada bagaimana dan seberapa sering manifestasi eksternal terjadi, bukan pada apakah Allah masih berkuasa menjawab doa hari ini. Ini yang disepakati oleh dua posisi tersebut. Yang kelima, doa adalah bahan bakar iman. Bisa kita baca dari Yudas pasal 1 ayat 20, di mana dikatakan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Jadi doa secara eksplisit disebut sebagai sarana pembangunan atau dikenal juga sebagai oikodomoutes ya, pembangunan iman. Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Doa yang sehat selalu berpasangan dengan firman, bukan doa tanpa dasar alkitabiah. Sehingga doa dan firman itu saling menyuburkan iman, saling bersinergi. Dan Markus pasal 9 ayat 24 mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ingat kan kasus itu? Di mana doa adalah yang ruang jujur, di mana iman yang sorry. Ya, Kamu ngerasa lampu ada gedap-gedap enggak? aman sih Om. Waduh, jangan-jangan Kenapa? apa itu?
Apa itu namanya? Tegangan kali Om. Tegangan. Bukan, badannya rayap. Oh, rayap. Iya, ruang makan. Oh. Cuma lihat ini aja. Iya. Aman sih Om, nggak ada sampahnya. Iya. Ada labu atau apa itu. Oh. Enggak ya, tenang aja. Iya. Ya, tapi aku turun dulu. Iya Om. Doa adalah bahan bakar iman. Kita lanjutkan dalam Markus 9 ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Doa adalah ruang jujur di mana iman yang lemah dibawa kepada sumber iman dan di situ justru diperkuat. Jadi dalam hal ini, iman bukan komoditas statis yang dimiliki penuh atau tidak sama sekali. All or nothing. Ya, bukan tipe all or nothing thinking gitu loh. Disinilah distorsi kognitif dalam terapi CBT oleh Aaron Beck perlu kita pahami lebih lanjut. Ya, melainkan bersifat lebih dinamis gitu loh, bertumbuh melalui latihan. Jadi bisa kita lihat dari Ibrani pasal 5 ayat 14. Jadi dilatih menggunakan panca inderanya. Disinilah doa adalah gym rohani kita. Tempat otot iman dilatih berulang, konsisten dengan prinsip neuroplastisitas dalam psikologi kognitif, di mana pengulangan pola pikir ataupun perilaku membentuk jalur saraf baru. Demikian pula pengulangan doa membentuk kebiasaan iman. Jadi disinilah kita perlu tahu, demikian pula dengan pengulangan doa membentuk kebiasaan iman, atau dengan dikenal sebagai habitus dalam teologi spiritualitas James K.A. Smith, di mana dalam You Are What You Love, dalam karyanya You Are What You Love. Nah, untuk pertanyaan reflektif ya, doa yang berkenan di hati Bapa, tidak mengecewakan Roh Kudus, selaras dengan hati Tuhan, berdasarkan kriteria Alkitab. 1. Berpusat pada kemuliaan Allah, bukan kenyamanan diri. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Doa Bapa kami itu dimulai, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebelum permintaan pribadi, berilah kami bla bla bla. Nah, ini perlu dipahamin. Berpusat pada kemuliaan Allah, bukan kenyamanan diri. Kedua, doa yang berkenan di hati Bapa dan tidak mengecewakan Roh Kudus selaras dengan hati Tuhan. Yang kedua, tidak mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 konteksnya seperti ini. Kepahitan, amarah, fitnah, sikap hati yang bertentangan dengan buah roh akan meracuni doa itu sendiri. Bandingkan dengan 1 Petrus 3 ayat 7 tentang doa yang terhalang oleh relasi rumah tangga yang tidak harmonis. Yang ketiga, ya, doa yang berkenan dalam hal ini, doa dua arah yang genuine, yang sejati, di mana di dalamnya itu ada memohon dan menyembah, meminta dan mendengarkan. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 4 dan juga 8, ya. Di dalam situ dikatakan, satu hal telah kuminta, mencari wajahmu, mencari wajah Tuhan. Nah, kalau kita lihat POV reform maupun karismatik ya, tentang selaras dengan hati Tuhan, mungkin tesisnya seperti ini. Doa yang selaras adalah doa yang tunduk, pasrah pada kedaulatan Allah tanpa banyak menuntut. Ini biasanya penekanan reform klasik pada submission, ya. Tapi antitesisnya, doa yang selaras adalah doa yang berani dalam tanda kutip bergumul, dan bahkan berani menuntut gitu loh. Janji Allah dengan berani. Penekanan tradisi karismatik
ataupun Pentakosta pada importunity, ini bisa kita pahami di situ. Ya. Bisa kita lihat dari Kejadian pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-26. Di sini Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dasar ayatnya itu ya. Di mana dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Nah, dari dua posisi ini, ya, dari kedua sikap ini sebenarnya tidak kontradiktif sebenarnya, melainkan apa? Dua sisi covenant yang sehat. Seorang anak yang sehat itu secara psikologis mampu menyerah dan juga sekaligus bergumul pada figur otoritas yang dipercaya secara sepenuhnya. Bisa kita bandingkan dalam attachment theory, ya, skill based dalam konteksnya ini ya, memungkinkan eksplorasi atau protes yang sehat, bukan kepatuhan pasif atau pemberontakan dalam kecemasan. Yang kedua, doa dengan kesungguhan hati. Bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Teks Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika dia bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, maka tidak turun hujan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Masih ingat toh kisah ini? Nah, kalau kita analisis kata ya, frase bersungguh-sungguh berdoa dalam hal ini ya, proseusato ya, adalah konstruksi Ibrani cognate infinite absolute yang diterjemahkan ke Yunani secara harafiah, ia berdoa dengan doa. Pola penekanan semitik yang berarti berdoa sungguh-sungguh dengan intensitas penuh. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini punya pola yang sama. Poin krusialnya dalam hal ini adalah ayat sebelumnya, Yakobus pasal 5 ayat 17a, menegaskan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, homoipates. Sama secara alamiah, sama juga baik kelemahannya gitu. Nah, ini menghancurkan mitos bahwa kuasa doa hanya milik orang rohani kelas atas atau elit rohani seperti nabi, rasul, orang suci, atau pendeta, romo, pastor gitu loh. Enggak seperti itu. Ini jelas dasar teologisnya bisa kita pahami. Kuasa doa Elia bukan karena statusnya sebagai nabi elit, melainkan karena kesungguhan, intensitas, fokus, dan juga ketekunan di dalam doanya. Nah, kalau kita lihat implikasi psikologis terkait kesungguhan sebagai deep focus rohani, ya, konsep psikologi kognitif tentang flow state dari Mihaly Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi, ya. Dikatakan keterlibatan total dalam satu aktivitas dengan fokus tinggi dapat dianalogikan, bukan disamakan tapi ya, dengan kesungguhan doa akan berbeda dengan doa yang asal-asalan, divided intention. Secara psikologis maupun rohani tidak menghasilkan kedalaman yang sama dengan doa yang utuh, wholehearted. Ya, bandingkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Dikatakan di situ dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Yang ketiga, doa tanpa bayang-bayang keraguan, mindset yang benar, dan kasus 1 Tawarik 4 ayat 10 lah ya, doa Yabes. Jadi dalam teks Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, ya, dikenal sebagai
Dipsychos ya. Dipsychos ya. Harafiahnya itu berjiwa dua. Dikatakan dalam hal ini apa? Tidak akan tenang dalam segala jalannya. Jadi kalau kita analisa kata kunci berjiwa dua atau mendua hati di sini, ini bukan berarti ragu-ragu secara intelektual yang muncul sesekali, tapi lebih ke yang manusiawi, bahkan alkitabiah ya dalam hal ini ya. Tapi lebih ke, coba kita bandingkan dengan Markus pasal 9 ayat 24 gitu loh. Dimana posisinya sebenarnya adalah keadaan hati yang terbelah loyalitasnya, konteksnya. Jadi bukan jiwa yang ragu-ragu yang muncul sesaat gitu, bukan. Tapi ini bicara tentang keadaan hati yang terbelah loyalitasnya. Jadi mencoba mempercayai Allah sambil tetap menaruh kepercayaan cadangan pada kendali diri sendiri. Nah ini perlu memang dipahami ya lebih lanjut. Disinilah terjadi pemahaman dalam hal ini, distingsi teologis ya, agar tidak keliru. Keraguan intelektual ataupun eksistensial yang jujur, misalnya seperti Mazmur, tertera pada Mazmur 13, Markus 9 ayat 24. Bahkan Habakuk memprotes Allah di dalam Habakuk pasal 1. Hal itu bukan dosa, melainkan bahan pergumulan iman yang dibawa kepada Allah, bukan disembunyikan dari Allah Bapa. Terus yang kedua itu mengenai keraguan intelektual ataupun eksistensial ya. Yang kedua, kebimbangan, dipsychos. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Sikap hati yang menolak berkomitmen kepada karakter Allah. Dalam hal ini mencoba berjudi antara iman dan alternatif lain. Nah, di sinilah letak cara meresponi keraguan, bukan dengan menekan atau menyangkalnya, yang secara psikologis itu justru memperkuat cognitive dissonance dan bisa melahirkan kemunafikan rohani, hipokrisi ya, hipokrit gitu. Melainkan apa? Membawa secara jujur kepada Allah dalam doa, seperti pemazmur, sambil menolak untuk membangun rumah di dalam keraguan itu sendiri. Dipsychos itu ya, dipsychos itu menetap dalam kebimbangan sebagai gaya hidup misalnya. Maksudnya seperti itu misalnya ya. Jadi doa dalam Markus pasal 9 ayat 24 dikatakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Ini adalah model doa anti dipsychos tadi, yang sehat, di mana posisinya keraguan itu diakui tetapi diarahkan sebagai permohonan, bukan dibiarkan menjadi keputusan mendua hati. Nah, jangan sampai yang mengkhotbahkan atau yang mengajarkan Alkitab suka salah kasus dalam hal ini. Ya. Oke, Kak Noven akan bahas sampai sini dulu, nanti baru kita lanjutkan kasus doa Yabes. Tuhan Yesus memberkati.